Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sore hari ini kita bersama-sama datang kepada Dia. Rindukan jamahan Tuhan pada sore hari ini melawat setiap kita. Mari kita berdoa, kita buka hati kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami datang dengan membawa ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami rindu ya Tuhan lebih lagi mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Lewat worship at home, lewat penyembahan di rumah pada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Mari ya Bapa, lewat puji-pujian kami bertahtalah ya Tuhan, supaya kami boleh mengalami kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh rangkaian worship at home ini dari awal sampai pada akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Woo. Yeah, 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 yeah. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yeah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Oh, soraklah, come on. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari katakan segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Come on. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan soraklah, come on. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik, sangat baik untuk selama-lamanya. Ya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan, katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kami, luar biasa, haleluya. Tuhan yang benar, yes, yeah. Sebab Engkaulah kota benteng perlindungan kami Tuhan. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, amin. Aku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah, Kau
Kau tak bentengku. Haleluya. Akan ku ragu, Kau menjamin hidup. Kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, sebab kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Haleluya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja. Semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sebab Dia yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia yang selalu menolong setiap kita. Musim boleh berganti, tahun demi tahun boleh terus berlalu, keadaan demi keadaan boleh naik turun, tetapi apapun yang terjadi, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Mari kita sungguh-sungguh menaruh iman pengharapan kita hanya kepada Dia. Percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Yes, my Jesus. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasihnya, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, oh,
terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku. Oh, selalu menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, Kau yang selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Oh, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Oh, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Thank you Lord, thank you Lord. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, thank you my Lord. Kau yang selalu menyertai setiap kami. Di dalam lembah Kau tetap ada bersama dengan kami. Saat kami mengalami pergumulan, Engkau Tuhan yang berjanji untuk selalu menyertai. Engkau Tuhan yang selalu menolong tepat pada waktu-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah setiap kami belajar untuk berserah kepada-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada-Mu, menggantungkan harapan kami hanya kepada Yesus saja. Sebab Engkau Tuhan yang selalu memberikan jawaban atas setiap pergumulan kami Tuhan. Oh, tak peduli apapun keadaan kami, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Tak peduli dimanapun kami berada, apapun posisi, situasi yang kami alami saat ini, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu menopang. Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Oh Jesus, Kau yang selalu menolong, Kau yang selalu menjaga hidup kami. Oh Jesus, haleluya Jesus. Kau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kau Yesus yang selalu menolong kami Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Mari
sama-sama. Tuhan selalu menolongku. Katakan sungguh-sungguh. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Thank you my Lord. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Oh, kami percaya menjagaku. Sehelai rambut, helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku. Pada hambanya menyampaikan firman Tuhan, yang bersilakan. Jagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yeah, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya Jesus. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkau yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami yang punya beban hidup, masalah, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yes. Kami juga bersyukur kami boleh Tuhan sertai sehingga pada saat ini kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami. Kami boleh memuji Tuhan dengan mulut kami Bapa. Kembali kami mau menyerahkan setiap kebenaran firman-Mu pada malam ini yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah hamba-Mu pakai bibir lidah hamba-Mu untuk memberkati. Bahkan kami menyerahkan setiap telinga yang mendengar. Biarlah tidak mendengar sia-sia, tetapi boleh dilakukan di dalam setiap kehidupan hari lepas hari Bapa. Kami sambut firman-Mu malam ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ucapkan shalom, selamat malam. Ya. Firman Tuhan kita ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-2. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat yang ke-2. Berbunyi demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu, bahkan hingga pada saat ini, kita pasti pernah mendengar kata transformasi, ya. Ini menjadi sangat tren pada waktu itu, bahkan hingga pada saat sekarang ini itu menjadi sangat tren, ya. Kata transformasi.
kata transformasi ini menjadi hal yang sangat diharapkan di dalam setiap kehidupan kita, baik dari lingkungan, baik dari keluarga, baik dari bangsa dan negara kita. Ini menjadi sangat diharapkan, ya. Dan transformasi ini juga menjadi harapan bagi kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini, ya. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah transformasi hidup. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan transformasi, ya. Saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Transformasi adalah perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Sedangkan kata transformasi hidup, yang dimaksud dengan transformasi hidup adalah perubahan baik yang bersifat seketika maupun bertahap yang diperlukan untuk memampukan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk dapat kembali melakukan hal-hal yang menurut pandangan Tuhan, ya. Kata transformasi ini diambil dari kata trans dan fro, ya. Kata trans berarti dari sisi satu ke sisi lainnya atau melampaui, sedangkan fro berarti bentuk sehingga transformasi berarti perubahan bentuk atau melampaui perubahan bungkus luar saja. Jadi ini bukan hanya terlihat dari luar, tetapi kata transformasi ini benar-benar dilakukan, benar-benar nyata, ya. Kemudian lalu dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, ya, kata berubahlah yang dipakai oleh Paulus adalah kata Yunani metamorpho, yang berarti perubahan rupa atau bentuk, ya. Kata Yunani untuk hidup adalah bios dan zoe, ya. Kata Yunani hidup adalah bios dan zoe. Kata bios digunakan untuk menunjukkan bentuk kehidupan yang dimiliki setiap orang, yaitu kehidupan biologis yang dipertahankan dengan makanan, udara, dan air, tetapi pada akhirnya berakhir dengan kematian. Kata bios bersifat sementara dan fana, dan bios juga bersifat atau berpusat pada diri sendiri. Sedangkan kata zoe digunakan untuk menunjukkan kehidupan rohani, yaitu jenis kehidupan yang diberikan Allah dengan bersifat kekal ketika seseorang dilahirkan kembali atau lahir baru. Kedua jenis ini berbeda saat satu dengan yang lain, ya. Yang satu ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, ya, kita pasti memerlukan yang namanya makanan, udara, napas kehidupan, bahkan air, ya. Dan yang kedua, kita mesti harus memiliki lahir kembali, ya, atau lahir baru. Ketika bukan saya mengatakan yang pertama ini bios ini tidak penting, tetapi yang lebih penting ialah zoe, itu bersifat permanen dan kekal, yaitu ketika kita memuliakan Allah, ketika kita sudah hidup baru, maka ini yang sangat dibutuhkan. Ketika makanan, udara, dan air itu kita butuhkan di dalam dunia ini, maka apa yang kita butuhkan di dalam ketika kita sudah mati, yaitu zoe, ya.
kehidupan yang kekal. Ya, itulah yang akan kita terima jika kita sudah lahir baru atau hidup dalam Kristus. Orang Kristen perlu menyadari bahwa melalui diri kita Allah inginkan terjadi perubahan atau transformasi atau mengalami perubahan hidup. Dalam Roma pasal 12 ini yaitu terlihat dari upaya tidak serupa dengan dunia ini tetapi serupa dengan Kristus. Apakah itu sulit bagi orang-orang percaya? Saya rasa itu tidak sulit, ya. Tidak serupa dengan dunia ini, ya. Itu sulit-sulit gampang untuk dilakukan. Karena apa? Karena orang-orang Kristen, bahkan yang sudah menjadi Kristen yang lama, dari bayi sudah Kristen, dari hingga dewasa, bahkan sudah tua, itu tidak mengalami Kristen yang dewasa, tidak memiliki iman yang dewasa. Karena apa? Belum lahir baru, ya, belum menyadari bahwa kehidupan kita sepenuhnya itu adalah milik Tuhan. Amin. Kehidupan kita ini sepenuhnya itu milik Tuhan. Maka sepatut dan sewajarnya kita itu mengikuti kehendak Tuhan, ya. Bila mana orang yang telah hidup di dalam dunia ini menjadi serupa dengan dunia ini, ketika kita sudah lahir kembali, lahir baru, maka apa yang diperintahkan Allah, ya, sifat-sifat Allah, bahkan aturan yang sudah diberikan kepada kita, itulah yang harus kita lakukan. Makanya itu yang disebut lahir baru. Adapun dua tingkat dari pengalaman transformasi hidup, sesungguhnya ayat ini merupakan kunci dari transformasi dan menunjukkan dua tingkat transformasi yang perlu dialami kita semua, yaitu transformasi posisi. Ya, ketika kita sudah lahir baru, maka posisi kita berbeda. Ya, saya ingin menjelaskan posisi kita berbeda. Yang inilah transformasi tingkat pertama, ya, terjadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Transformasi ini terjadi secara seketika. Ya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka transformasi ini pasti terjadi. Ya, kata Yunaninya palingenesia, yang artinya pembaharuan atau kelahiran kembali atau lahir baru atau regenerasi. Paulus menyebutnya dengan istilah ciptaan baru. Kita bisa buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa arti ayat ini, saudara? Pada tingkat ini secara judikal, seorang mengalami perubahan status atau posisi dari dulunya dia orang berdosa, sekarang dia sudah bisa menjadi hidup kudus. Dan orang yang dulunya tidak benar, sekarang sudah benar. Dan orang yang dulunya musuh Allah, sekarang menjadi anak-anak Allah. Dari orang yang mengalami kematian kekal mendapat hidup yang kekal. Dari orang yang terkutuk menjadi orang yang diberkati. Dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah. Itulah lahir kembali, ya. Apakah ketika kita memuji Tuhan, ketika kita sudah hidup baik, itu bisa mengubah posisi kita? Tentu tidak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Semua itu
bukan hasil jerih payah kita, tetapi semua itu Tuhan yang berikan. Kasih karunia Allah lah sehingga kita dapat hidup kembali. Ya, coba seandainya dulu Tuhan Yesus itu tidak mati di kayu salib, apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Maka kita yang layak dihukum mati. Ya, Tuhan mengaruniakan, bahkan Tuhan mati di kayu salib itu semua untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga apa yang kita lakukan saat ini, yaitu lahir kembali. Kenapa kita harus lahir kembali? Karena kita masih hidup di dalam dosa. Ya, ada banyak orang di luar sana, ada banyak orang Kristen sekalipun itu belum bertumbuh secara iman, belum dewasa imannya. Karena apa? Karena belum dilahirkan kembali. Ya, mari saya mengajak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sudah mengalami Tuhan, kita menyadari, bahkan kita mengakui Tuhan itu adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita hidup baru. Ketika kita sudah hidup baru, apa yang kita bisa lakukan? Kita turut gambar dan rupa Allah. Ya. Yang kedua, transformasi perilaku. Ketika kita sudah mengalami posisi yang berbeda, ketika kita sudah dilahirkan kembali, ketika kita dulunya hidup dalam manusia lama, sekarang posisi kita sudah berbeda. Sekarang kita sudah mengalami manusia yang baru. Kita sudah mengalami posisi yang berbeda. Maka apa yang harus kita lakukan yang kedua? Yaitu transformasi perilaku. Ya, transformasi perilaku diawali oleh transformasi pikiran yang Paulus sebutkan sebagai pembaharuan budi. Yang dimaksud dengan perilaku ialah karakter, sikap, perubahan atau tingkat seseorang yang dapat dilihat. Yang dapat dilihat, yang dapat diamati, dan dapat diukur. Berbeda dengan transformasi posisi yang terjadi secara seketika, maka transformasi perilaku ini dilihat secara bertahap. Ya. Ini transformasi perilaku ini tidak bisa kita lakukan secara seketika. Beda sama transformasi posisi. Transformasi perilaku ini kita lihat secara bertahap. Ya, jika kita sudah dilahirkan kembali, jika kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus, apa yang bisa orang lihat di dalam diri kita? Maka yang tercermin adalah perilaku. Perilaku orang itu tentu tidak sama dengan kehidupan lama dia, tetapi dia sudah mengalami Tuhan. Apa yang dia lakukan itu semua seturut dan segambar dengan rupa Allah, yaitu hidup kudus di hadapan Allah. Di dalam Kolose 3 ayat 9 sampai yang ke-10, di sana mengatakan jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya. Jadi ini apa yang bisa kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita? Baik itu perilaku, baik itu tutur kata kita, baik itu sikap kita. Itu sangat berbeda dengan kehidupan kita yang lama. Ya. Jika
kita dalam manusia lama kita masih bertutur kata yang tidak baik, yang tidak benar, yang jorok dan sebagainya. Tetapi ketika kita sudah dilahirkan kembali, apa yang bisa kita lakukan? Kata-kata kita, tutur kata kita, sikap kita itu memberkati orang lain. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah lahir baru kita harus terus menerus mengalami proses pengudusan, mencakup pengudusan pikiran, kehendak, emosi, hati nurani, pengudusan sikap, sifat kita. Itu yang saya katakan tadi. Itu meski harus kudus. Apakah itu sulit bagi kita orang-orang percaya? Tentu itu tidak sulit dilakukan. Saya juga masih belajar Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Menguasai segala emosi, menguasai sifat perilaku, bahkan kata-kata kita itu sangat tidak gampang. Tetapi apa yang Alkitab katakan, kita harus menguasai semuanya itu. Karena apa? Karena kita sudah dilahirkan kembali. Ya. Paulus dalam Efesus 4 ayat 17 sampai yang ketiga 32 berbicara tentang transformasi perilaku setelah sebelumnya mengalami transformasi posisi. Di sini terlihat terjadi perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Ya, dari perilaku negatif ke perilaku yang positif. Itu jelas terjadi. Itu tidak mengalami kemunduran. Dari yang baik ke yang tidak baik, tentu tidak begitu. Tentu ketika kita sudah dilahirkan kembali, apa yang terjadi? Kita mengalami dari yang tidak baik dulunya menjadi baik. Dari yang tidak kudus menjadi kudus. Dari perilaku yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah, itu sekarang sudah berkenan kepada Allah. Dari kata-kata kita yang tidak memberkati orang lain, sekarang kata-kata kita sudah bisa memberkati orang lain. Itu yang Alkitab katakan. Ada banyak orang Kristen, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah lama Kristen tetapi belum dewasa secara iman. Karena apa? Karena belum dilahirkan kembali. Karena apa? Belum sepenuhnya menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Itu. Orang percaya perlu bertumbuh secara rohani agar kerohaniannya bertumbuh secara normal. Agar kerohaniannya bertumbuh secara normal, seseorang harus melakukan 3 hal, yaitu makan dan minum. Makan, minum, bahkan latihan, ya. Jika kita melakukan ini rutin secara setiap hari, maka kita tidak akan susah. Begitu pula ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Jika kita 1 hari tidak makan dan tidak minum, kita sakit, maka begitu juga kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, kita mesti harus ingat bahwa itu kebutuhan rohani kita, bahwa itu keharusan kita, bahwa doa beribadah itu adalah nafas kehidupan orang-orang percaya. Ya, berdoa, beribadah, menyembah Tuhan itu adalah nafas kehidupan kita. Jika kita tidak makan dan tidak minum air, 1 hari kita sakit, kita meski mengalami itu.
ketika kita tidak beribadah, ketika kita tidak berdoa, kita merasa ada yang kurang. Itu baru kita dewasa secara rohani. Ketika kita tidak berdoa, tidak beribadah, tidak menyembah Tuhan, itu kita harus merasa ada yang kurang di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita hanya ingat makan, ingat minum. Oh, ini saya belum makan, saya belum minum air. Kita juga mesti harus ingat bahwa kita itu belum berdoa. Kita mesti ingat bahwa kita itu belum menyembah Tuhan. Kita mesti ingat kita belum berdoa kepada Tuhan. Ya. Jika kita sudah dilahirkan kembali, jika kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka selayaknya kita menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ada banyak orang itu bersyukur ketika hidupnya enak. Ada banyak orang itu bersyukur ketika kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Tetapi lupa kita bersyukur, lupa kita mengingat Tuhan ketika Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Ketika kita mengalami masalah beban hidup, kita baru sadar Tuhan itu ada. Kita terkadang lupa akan kehidupan kita itu milik Tuhan. Kehidupan beribadah dan berdoa kepada Tuhan harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi. Untuk itu diperlukan latihan, disiplin diri. Bahkan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari dapat dipakai oleh Allah sebagai sarana untuk latihan kita. Ya. Masalah kita itu bukan menjadi beban kita jika kita berjalan bersama-sama Allah. Jika kita berjalan bersama-sama Tuhan Yesus, maka kita dapat dimampukan oleh Tuhan. Justru ketika kita merasa sendiri, ketika masalah beban kita itu lebih besar dari kita, kita menganggap masalah hidup kita itu lebih besar dari Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah menemukan jalan atau titik di mana kita menemukan solusi dalam sebuah masalah itu. Apa kunci transformasi atau perubahan? Yaitu pertobatan. Ya, ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah mengakui Tuhan adalah juru selamat, Tuhan adalah sumber kehidupan kita, Tuhan adalah sumber pemulihan hidup kita, Tuhan adalah segalanya. Bahkan kita sudah menanggalkan setiap manusia lama kita. Itulah kunci atau perubahan. Orang tidak akan pernah berubah jika dia tidak pernah berusaha. Orang tidak akan mengalami perubahan jika hanya mengandalkan kata-kata atau mulutnya saja, jika tidak disertai dengan tindakan. Ya. Bagaimana kita memuliakan Allah? Seperti yang saya katakan tadi, dengan cara kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Pergunakan mulut kita, pergunakan setiap perilaku kita untuk memuliakan Allah. Itu tentu tidak sulit. Menggunakan mulut kita
menggunakan perilaku kita, sikap kita itu untuk memuliakan Allah. Bagaimana kesimpulannya pada sore hari ini atau malam hari ini? Perubahan hidup itu bukan hanya terjadi di permukaan atau terjadi di luar saja. Terjadi di ucapan kita, terjadi di setiap apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Tetapi perubahan itu bisa dilakukan ketika kita sudah melakukan itu. Baik perkataan kita itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu baru perubahan. Ya, bukan hanya gaya hidup yang berbeda dengan orang dunia, melainkan secara hakiki orang yang telah diperbarui memang tidak sama lagi dengan dunia ini. Orang yang sudah diperbarui itu tidak sama dengan dunia ini, tidak sama dengan sikap dan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tahu? Orang yang sudah menanggalkan manusia lama itu meninggalkan manusia lama, meninggalkan zona nyaman, di mana hidup di dalam dosa itu enak, hidup di dalam dosa itu nyaman, hidup di dalam dosa itu biasa-biasa saja dulu. Tetapi berbeda dengan sekarang ketika kita sudah hidup manusia baru. Kita menanggalkan semua zona nyaman kita. Untuk apa? Untuk kita memuliakan Tuhan. Memang secara manusia kita tidak gampang meninggalkan zona nyaman kita untuk ikut Tuhan. Karena Tuhan mengatakan orang yang mau mengikut aku ia adalah mau mengikul salib. Apa? Mengikut Tuhan itu tidak gampang, tidak enak, tidak seperti yang orang-orang katakan. Mengikut Tuhan itu tidak ada masalah, tidak ada beban hidup. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan katakan apa? Mengikut Tuhan itu memikul salib. Ada hal yang harus kita bayar ketika kita mengikut Tuhan. Dan upahnya di sorga. Apa yang harus kita ambil dari firman Tuhan pada malam hari ini? Marilah kita semua tekun dan setia untuk hidup memuliakan Allah. Sebab bila kita telah diperbarui oleh Kristus, berarti kita telah menerima anugerah mulia yang mengubah setiap aspek kehidupan kita, tujuannya yang mulia. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang kami boleh dengar, kami boleh lakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh memasang telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami menyiapkan setiap hati kami untuk melakukan setiap kehidupan kami. Melakukan apa yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga mau melakukan firman-Mu, tidak hanya kami sebatas mengucapkannya dari mulut kami saja, tetapi kami mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berubah Tuhan. Jikalau kami masih hidup dalam manusia lama kami, ampuni kami Tuhan. Kami mau menyadari bahwa kami telah jauh daripada Engkau Tuhan. Dan pada saat ini kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat dilayakkan oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu bodoh,
hamba-Mu orang biasa, hamba-Mu yang tidak layak, hamba-Mu orang berdosa. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan yang melayakkan hamba-Mu pada saat ini. Arahkan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.